siang, saya Febri Sylvia Herawati dengan NIM D131.21.0523, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan sumber hukum bisnis di Indonesia. Dan pengertian hukum sendiri adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan hukum dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi tegas dan mengikat terhadap pelanggarannya. Yang saya jelaskan itu adalah definisi hukum. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum itu sendiri. Sumber hukum dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan tertentu dan bersifat mengikat imperatif. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi sendiri adalah putusan pengadilan. Lalu yang keempat ada perjanjian. Perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih mengenai suatu hal dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang terikat dengan isi perjanjian tersebut. Dan contoh dari perjanjian sendiri adalah ada perjanjian utang piutang, ada perjanjian jual beli tanah, perjanjian, dan masih banyak hal lagi yang mengatur tentang perjanjian. Yang kelima ada traktat. Traktat itu sendiri adalah perjanjian antara dua negara atau lebih. Ada bilateral dan multilateral. Bilateral sendiri itu perjanjian antara dua negara. Kalau multilateral terdiri dari banyak negara. Yang keenam ada doktrin. Doktrin sendiri adalah pendapat ahli hukum yang digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan atau undang-undang dari sumber hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama ada KUH-PER. KUH-PER sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Lex Generalis. Yang kedua ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Lex Specialis. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan lain dalam sektor bisnis yang disebut juga Lex Specialis. Peraturan perundang-undangan lain ini lebih khusus dari KUH-PER dan KUHD. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan ada juga disebut azas Lex Specialis Dialoga Legi Generalis. Pengertiannya adalah ketika ada aturan yang lebih khusus yang umum dikesampingkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai sumber hukum bisnis di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan badan usaha yang akan saya dirikan sendiri. Badan usaha yang saya dirikan yaitu usaha dagang warung sembako. Kenapa saya memilih usaha dagang sembako? Karena dengan membuka warung sembako, setiap orang pasti membutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Dan sembako yang terdiri dari beras, minyak, gula pasir, mie instan, dan lain-lain itu selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan usaha yang saya dirikan ini di bidang perdagangan. Perusahaan ini adalah perusahaan perseorangan dan belum ada peraturan di undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah. Bagaimana cara untuk membuka usaha ini? Yaitu dengan pertama dengan fotokopi KTP pendiri atau pemilik usaha, yaitu saya sendiri, lalu melampirkan izin domisili usaha, lalu melampirkan NPWP pribadi, NPWP saya sebagai pemilik usaha, dan mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan.
Untuk modalnya sendiri menggunakan uang saya pribadi. Jadi sebelum saya membuka usaha ini, saya mengumpulkan uang dan saya menggunakan rumah saya sendiri untuk berjualan. Jadi modal yang diperlukan tidak banyak karena hanya merenovasi rumah untuk warung, lalu membeli bahan-bahan yang akan saya jual. Lalu untuk struktur organisasinya sendiri, kebetulan saya cuma memiliki satu karyawan. Jadi saya sebagai pemilik usaha dan ada karyawan saya satu orang, karyawan perempuan. Lalu tanggung jawabnya adalah saya sendiri sebagai pemilik usaha, saya bertanggung jawab untuk mengatur jalannya usaha. Dan bagaimana caranya, yaitu dengan menyediakan bahan-bahan atau sembako yang akan saya jual. Misalnya kalau bahan-bahan yang saya jual habis, misalnya kalau kopi atau beras habis, saya akan membeli di pasar. Lalu pokoknya saya melakukan pengecekan setiap hari bahan-bahan apa saja yang habis. Karyawan saya bertanggung jawab untuk melayani konsumen dengan melakukan transaksi jual beli. Misalnya kalau ada pembeli yang datang, karyawan saya melayani. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen sebisa mungkin kami menyediakan. Dan apabila apa yang saya diminta oleh konsumen atau pembeli itu tidak ada, kami mencatatnya dan itu akan menjadi itu akan kami usahakan untuk mengadakannya gitu. Misalnya besoknya saya pulaan ke pasar terus langsung saya jual. Jadi sebisa mungkin kami memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Dan pokoknya kita berdua juga maksudnya saling komunikasi jika ada bahan-bahan yang kurang. Jadi usaha ini bisa berjalan dengan baik. Dan apabila toko kami usaha ini bubar, terpaksa karyawan saya harus saya berhentikan, dan pastinya juga saya akan memberikan uang saku sesuai dengan masa kerjanya. Lalu otomatis kalau misalnya warungnya bubar ya otomatis ditutup gitu. Ya tapi harapan saya warung saya akan tetap berjalan gitu. Tapi ya apabila terpaksa ditutup ya otomatis karyawan akan diberhentikan. Jadi itu saja yang saya jelaskan tentang badan usaha yang saya miliki, yaitu warung sembako. Ya harapannya warung saya akan terus berjalan dan memberikan keuntungan tentunya. Dan saya juga berharap bisa membuka lapangan kerja. Jadi tidak cuma sekedar satu warung saja, saya berharap juga bisa membuka cabang. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan untuk badan usaha yang saya dirikan. Terima kasih.